Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum film jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik maneh ambek aku Magneto, mutan berkekuatan manipulasi logam. Setelah kemarin kita ngidul X2, X-Men United, kali ini kita lanjut trilogi ketiganya, yaitu X-Men The Last Stand. Gak bosen-bosennya aku ngingetin buat kalian yang belum paham timelinenya X-Men kayak gimana, bisa langsung cek film X-Men yang pertama. X-Men The Last Stand bercerita tentang mutan yang kehidupannya terancam karena adanya obat penyembuh dari perusahaan farmasi yang bisa menghilangkan kekuatan mutan secara permanen. Magneto dan pasukannya yang semakin banyak akan menyerang manusia, sedangkan Wolverine dan kawan-kawan seperti biasa akan memihak manusia. Oke, sudah cukup basa-basinya, kita langsung ngepantun aja ya lur. Cak Magneto curahkan wesi, monggo sekecake. Nah ya bener. 20 tahun yang lalu, saat Profesor masih satu tim dengan Magneto, mereka mendatangi rumah Jin. Profesor meminta izin ke orang tua Jin agar dia bisa sekolah di tempatnya. Terlihat kekuatan Jin yang meskipun masih bocil, tapi sudah sangat luar biasa. Scene berpindah ke 10 tahun yang lalu. Bocil lain bernama Warren sangat panik dan ketakutan karena baru mengalami mutasi pada gennya, yaitu keluar tulang sayap dari punggungnya. Mana dicongkel-congkel pakai pisau lagi. What's going on in there? Nothing, I'll be right out. Come on, you've been in there for over an hour. Warren? I'm sorry. Inilah X-Men The Last Stand. Wolverine dan mutan lainnya sedang berperang melawan robot, termasuk ada anggota senior baru yaitu Colossus si manusia besi dan juga Kitty yang bisa menembus apa saja. Dengan bantuan Colossus, Wolverine berhasil membunuh robot tersebut. Damn it, Logan, don't do this! Simulation complete. Ternyata itu hanyalah sebuah simulasi. Rock yang melihat Iceman dan Kitty tanpa sengaja berpelukan saat simulasi mulai jealous ya kan lur. Di kamar, Cyclops masih terus menangis dan kepikiran Jean. Cyclops yakin Jean masih hidup dan memutuskan pergi ke danau alkali. Meskipun Wolverine meminta Cyclops untuk melupakan kematian Jean, tapi Cyclops tidak peduli. Terlihat profesor yang sedang mengajar para murid. Profesor menunjukkan video rekan kerjanya bernama Dr. Moira yang sedang merawat mbah-mbah tua. Organ sistem tubuhnya bisa bergerak, tapi dia tidak punya kesadaran berbicara. Profesor pun mengatakan bagaimana jika seandainya kesadaran seseorang dimasukkan ke dalam tubuh mbah-mbah itu, mungkin akan menjadi studi kasus yang menarik. Lalu profesor mendatangi Storm. Dia mengatakan bahwa suatu hari Stormlah yang akan memimpin sekolah itu. Sebenarnya Cyclops yang akan gantiin lur, tapi sekarang Cyclops sudah berubah karena dia menanggapi kematian Jean terlalu berlebihan. Hank McCoy alias Beast yang menjadi Menteri Departemen Urusan Mutan bersama dengan Presiden dan pejabat lainnya sedang mengawasi Mystic yang sudah ditangkap. Mystic ditanyai soal keberadaan Magneto, tapi dia tidak mau menjawab. I don't answer to my slave name. Raven Darkholm, that's your real name, isn't it? Presiden meminta bantuan Beast untuk menemukan mutan bernama Jimmy, aka Leeds, bocil mutan dengan kemampuan menghilangkan kekuatan mutan. Leeds sekarang sedang ditahan di perusahaan besar farmasi bernama Worthington. Beast pun menemui profesor yang memang sudah saling kenal dari dulu. Beast menyampaikan berita tentang perusahaan besar farmasi yang sudah membuat obat untuk menekan Gen X, atau dengan kata lain kekuatan mutan akan hilang secara permanen jika disuntikan obat penyembuh tersebut. Kenneth adalah pemilik farmasi tersebut. Ingat si bocil Warren yang punya sayap? Nah, Kenneth ini bapaknya lur. Karena berita obat tersebutlah terjadi perpecahan antara mutan, di mana ada mutan yang ingin jadi manusia normal dan ada juga yang ingin tetap menjadi mutan seutuhnya. Seperti di perkumpulan mutan
mutan yang ini lur, terjadi pro dan kontra tentang obat tersebut. Sampai akhirnya Magneto mengambil alih pembicaraan. Magneto menyadarkan semua mutan di sana bahwa manusia akan memusnahkan mutan dan mereka harus segera melakukan perlawanan. Magneto menyerahkan pilihan kepada mereka, mengikuti manusia atau bergabung bersamanya. Beberapa mutan memutuskan untuk bergabung. Mereka adalah Arclight dengan kekuatan gelombang kejutnya, lalu Callisto dengan kecepatan super dan juga bisa mengetahui setiap kekuatan mutan, serta mengetahui level kekuatan dari mutan tersebut. Dan terakhir adalah Spike yang bisa ngeluarin duri di sekujur tubuhnya. Paling cupu sih dia ini lur. Beast mendatangi laboratorium farmasi di pulau kecil Alcatraz dan disambut oleh Dr. Rao. Saat Beast mendatangi Leeds, dia akhirnya bisa merasakan seberapa hebat kekuatannya. Hi. My name is Hank McCoy. You have an amazing gift. Thank you, Jimmy. Siapapun yang berada di dekat Leeds, kekuatan mutannya akan menghilang dan kemampuannya inilah yang menjadi bahan dasar dari obat penyembuh. Di depan perusahaan farmasi, terlihat beberapa mutan yang mengantri mendapatkan obat penyembuh, sedangkan yang lainnya melakukan demo penolakan obat tersebut. Di dalam gedung, Kenneth akan mencoba obat itu untuk pertama kalinya ke anaknya sendiri, yaitu Warren. Warren melakukan ini karena terpaksa atas permintaan ayahnya. Sampai akhirnya Warren pun memberontak dan kabur dari sana. Warren, relax. Sebuah truk dijaga sangat ketat karena berisi mutan-mutan kriminal. Ada 2 mutan yang dikurung di dalam peti dan juga ada Mystic. When I get out of here, I'm gonna kill you myself. Yeah, right. Sampai akhirnya Magneto menghadang dan menghancurkan mobil-mobil pengawal dengan mudahnya. Udah kayak di PS, gampang banget ngehancurinnya. Mystic juga berhasil membunuh salah satu penjaga dan meloloskan diri. Magneto pun masuk ke dalam dan membebaskan mutan-mutan di dalamnya. Ada James Madrox, aka Multiple Man, yang bisa membelah dirinya sebanyak apapun. Lalu ada Kane Marco, aka Juggernaut, si manusia super kuat, tahan banting tapi nggak tahan omongan tetangga. Saat mereka lengah, salah satu penjaga masih sadar, lalu menembak obat penyembuh dan mengenai Mystic. Dengan jahatnya Magneto meninggalkan Mystic begitu saja. Padahal udah bertahun-tahun Mystic bantuin Magneto loh. Kasihan tuh cantik-cantik, emang kejam Magneto. Karena obat penyembuh telah dijadikan senjata tanpa sepengetahuan Beast, Beast sangat marah dan merasa tidak dihargai. Kini Beast benar-benar berpihak kepada mutan. Cyclops sudah sampai di Danau Alkali. Dia terus-menerus mendengar suara jin yang memanggil-manggil namanya. Tiba-tiba muncul pusaran air dan ledakan yang sangat kencang dari tengah danau dan muncullah jin yang ternyata masih hidup. Cyclops pun sangat senang melihatnya, begitu pula dengan jin. Tapi sekarang kekuatan jin berkali-kali lipat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan laser dari mata Cyclops bisa dihentikannya. Lalu saat mereka beradu mulut, Cyclops merasa sangat kesakitan. Profesor yang merasakan Cyclops dalam bahaya meminta Wolverine dan Storm pergi ke Danau Alkali saat itu juga, di mana kondisi danau sudah dipenuhi oleh kabut tebal. Dan ketika Storm menghilangkan kabut tersebut, betapa terkejutnya mereka melihat bebatuan, kekayuan, dan juga kacamata Cyclops yang melayang. Tapi Cyclops nggak ada di sana. Sampai akhirnya mereka menemukan jin yang masih hidup. Jin pun dibawa ke markas untuk dirawat. Profesor beranggapan Jin masih bisa hidup karena perlindungan dari kekuatan telekinetiknya. Dari semua mutan yang pernah ditemui oleh Profesor, Jin adalah satu-satunya mutan yang berada di level 5. Dari kecil aja kekuatannya udah luar biasa ya kan lur. Jin ternyata memiliki 2 kepribadian. Kepribadian yang pertama adalah Jin yang dalam kondisi sadar dan bisa mengendalikan kekuatannya. Sedangkan kepribadian yang kedua adalah sosok jahat dan mengerikan yang tidak bisa dikendalikan, dengan kekuatan yang juga di luar nalar. Profesor menyebut kepribadian yang kedua dengan sebutan Phoenix. Saat Wolverine melihat Jin yang masih dirawat, tiba-tiba Jin sadar. Anehnya di sini Jin sangat agresif dan mereka langsung paham lah ya. Terlihat Jin yang mulai berubah ke dalam tubuh Phoenix dan melukai Wolverine. Untungnya Wolverine langsung sembuh karena kekuatannya. Wolverine pun sadar jika yang di hadapannya bukanlah Jin yang dia kenal. Wolverine juga menyadari jika Cyclops telah dibunuh oleh Jin dalam mode Phoenix. Jin pun tiba-tiba kembali ke tubuh aslinya dan mengingat saat dia tanpa sadar telah membunuh Cyclops. Kekuatan Jin pun mendadak tidak bisa dikendalikan dan dia kembali lagi ke dalam tubuh Phoenix. Kill me before I kill someone else. Don't say that. Please.
Saat Wolverine sadar, dia mengatakan ke Profesor bahwa Jean telah membunuh Cyclops. Profesor pun harus segera menghentikan Jean sebelum dia benar-benar tidak bisa dikendalikan. Di markas Magneto, Callisto memberitahu jika ada mutan kelas 5 dengan kemampuan luar biasa, yaitu Jean. Bahkan kelas dan kemampuannya melebihi Profesor dan Magneto. Magneto dan timnya pun langsung pergi menemui Jean yang sedang berada di rumah orang tuanya. Saat Profesor, Storm, dan Wolverine sampai di rumah Jean, Magneto dan timnya juga sudah sampai di sana. Hanya Profesor dan Magneto yang masuk ke dalam, sedangkan yang lain menunggu di luar. Saat mereka menemukan Jean, Profesor pun mengajaknya kembali ke sekolah. Jean, yuk pulang yuk nak, pinter kok, yuk. Profesor berniat membantu Jean, tapi Magneto malah ngomporin Jean bahwa Profesor berniat mengendalikan Jean dengan kekuatan pikirannya. Magneto mengatakan jika dia lebih membebaskan Jean melakukan apapun yang dia suka sesuai jati dirinya. Kepancing layakan Jean, lur. Dia berpikiran bahwa Profesor berniat jahat kepadanya. Kekuatan Jean pun mulai tidak bisa dikendalikan. Profesor terus mengatakan jika dia akan membantu Jean karena kekuatan Jean akan berbahaya bagi dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Salah satunya Cyclops yang sudah dibunuh tanpa dia sadari. Jean pun semakin tidak bisa dikendalikan. Wolverine dan Storm pun terpaksa menerobos masuk ke dalam rumah. That's it. Profesor berusaha mengendalikan Jean dengan kekuatannya, tapi kekuatan Jean jauh lebih besar dan menghalau telepati Profesor. Semua mutan di sana diangkat oleh Jean sampai serumah-rumahnya juga diangkat. Wolverine pun perlahan-lahan masuk ke dalam ruangan untuk menyelamatkan Profesor, tapi sayang dia sudah terlambat. Don't let it control you. Magneto pun merayu dan membawa Jean pergi bersamanya. Emang Anda ini penjilat ya Magneto ya. Wolverine dan Storm pun sangat terpukul dengan kematian Profesor. When we were afraid, he gave us strength. And when we were alone, he gave us a family. A world full of fear, hate, and intolerance. Malam harinya, Iceman mendatangi Kitty yang masih sedih. Iceman pun mengajak Kitty keluar sekolah untuk bermain ice skating. Kedekatan mereka berdua dilihat oleh Rock dan sudah jelas dia makin jealous ya kan. Rock semakin takut dengan kekuatannya sendiri karena dia tidak bisa menyentuh bahkan memeluk orang yang dia cintai. Rock pun memutuskan untuk disuntikan obat penyembuh. Sebagai sahabat baik, Wolverine hanya bisa menasehatinya agar apa yang dipilih oleh Rock adalah keputusan yang benar. Di dalam hutan belantara, Magneto masih terus memuji-muji Jean bahwa dia adalah seorang dewi yang sangat indah, pret. Jean yang masih tidak stabil tiba-tiba akan menyuntikkan obat penyembuh ke Magneto, tapi Magneto berhasil menahannya. Magneto bilang jika obat itu bertujuan untuk memusnahkan mutan, maka dari itu mereka harus bekerja sama melakukan perlawanan. Meskipun begitu, Magneto sebenarnya sangat menyesali kematian Profesor, karena selama hidupnya Profesor sangat berjasa dan peduli terhadap mutan. Di sekolah X-Men, mereka semua sempat berkecil hati untuk meneruskan sekolah, tapi X-Men dan Storm menguatkan mereka semua dan ingin sekolah tetap dibuka. Lalu datanglah Warren yang ingin tinggal di sana karena Warren merasa disitulah satu-satunya tempat yang aman bagi mutan. Setelah itu X-Men mencari Rock di kamarnya, tapi Colossus bilang jika Rock sudah pergi dari sekolah. Iceman pun pergi ke tempat orang demo untuk mencari Rock. Ternyata Pyro juga ada di sana dan dia sengaja menjelek-jelekan Rock, tapi Iceman berusaha menahan emosinya. Same old Bobby. Still afraid of a fight. Ternyata penyerangan itu adalah perintah Magneto untuk mengancam manusia bahwa mereka akan terus menyerang jika obat penyembuh masih terus diproduksi. Presiden pun tidak takluk begitu saja. Presiden ingin penjagaan yang ketat di laboratorium farmasi dan tidak mempermasalahkan jika harus terjadi perang antara manusia dan mutan. Magneto wants a war. We'll give him one. Let's go! Keep it moving! Tentara dipersenjatai dengan peralatan dan persenjataan yang terbuat dari plastik. Obat penyembuh juga sudah dimasukkan ke dalam semua senjata. Lalu terlihat Rock yang ikut mengantri untuk mendapatkan obat.
Wolverine yang masih terus kepikiran nasibnya Jean berencana akan pergi menjemputnya. Storm sempat menahannya karena Jean yang sekarang sangat berbahaya, tapi Wolverine yang sangat mencintai Jean ingin menyadarkannya kembali. So if you're with us, then be with us. Wolverine sudah sampai di hutan untuk mencari Jean, tapi anak buah Magneto langsung menyerangnya. Wolverine akhirnya berhasil menemukan Jean. Terlihat Magneto yang sudah memiliki banyak sekali pasukan. Magneto menyiapkan mereka untuk melakukan penyerangan ke laboratorium Worthington dan mengambil kendali laboratorium. Magneto juga akan melawan semua mutan yang menghalanginya. Karena Jean pergi dari sana, Wolverine pun mengikutinya, tapi Magneto langsung menyerangnya. Pemerintah sudah mendapatkan lokasi markas operasi Magneto. Saat para tentara akan menembakkan obat penyembuh diam-diam, ternyata merekalah yang telah dijebak. Okay, I give up. Ternyata Magneto dan yang lain sudah sangat dekat dengan Alcatraz, tempat laboratorium Worthington berada. Bukan hanya menyerang, tapi mereka juga akan menangkap Leeds, yang merupakan sumber dari obat tersebut. Karena laboratorium ada di pulau kecil yang dikelilingi lautan luas, bukan naik kapal feri atau renang bebas, tapi Magneto mengangkat jembatan Alcatraz sebagai transportasi pasukannya. Luar biasa. Wolverine yang sudah kembali ke sekolah meminta mereka semua untuk siap berperang karena Magneto akan menyerang laboratorium. Magneto memiliki banyak pasukan, sedangkan mereka hanya berenam. Wolverine pun menguatkan mereka semua bahwa mereka pasti bisa melawan dan harus bersatu sebagai X-Men. Magneto dan pasukannya sudah sampai di depan laboratorium. Para mutan dan tentara pun akhirnya saling serang. Plastic, but learn. Saat Magneto diserang, dia berhasil membuat pelindung. Arclight pun diminta menghancurkan semua senjata plastik dengan gelombang kejutnya. Sekarang para tentara mulai kewalahan dan dipukul mundur sampai akhirnya Wolverine dan kawan-kawan datang membantu. Don't ever do that again. Everybody get together! And hold this line. 6 mutan melawan ratusan pasukan mutan dimulai. Meskipun mereka hanya berenam, tapi levelnya beda jauh, lur. Callisto akan melawan Storm, sedangkan Juggernaut diminta menangkap Leeds. Kitty pun ikut masuk untuk menemukan Leeds lebih dulu. I'm the Juggernaut, bitch! Kitty berhasil masuk ke dalam kamar Leeds. Seperti yang sudah kalian tahu, kekuatan Kitty nggak bisa dipakai karena dia berada di dekat Leeds. Tapi kesempatan itulah yang dipakai Kitty untuk mengalahkan Juggernaut. Di lain tempat, Storm juga berhasil menumbangkan Callisto. Arclight dan mutan lain menangkap Kenneth, sedangkan Spike membunuh Dr. Rao. Cupu-cupu, kekuatannya gitu aja, cupu. Kenneth pun dibawa ke rooftop dan dijatuhkan, tapi tiba-tiba Warren datang menyelamatkan ayahnya.
Karena pentolan-pentolannya Magneto sudah kalah, Magneto dan Pyro pun ikut menyerang. Wolverine dan kawan-kawan dalam kondisi terdesak sampai akhirnya Wolverine menemukan obat penyembuh di dekatnya. Wolverine mempunyai rencana brilian, tapi sebelum itu Iceman diminta untuk melawan Pyro terlebih dahulu. Kali ini Iceman gak ada kata ampun ya kan. Selama belajar di sekolah, Iceman berhasil meningkatkan kekuatannya ke level yang lebih tinggi. Mampus nggak tuh Pyro? You never should have left. Sekarang giliran Magneto yang akan diserang. Storm membuat kabut agar mereka tidak terlihat. Lalu Colossus diminta melempar Wolverine agar dia bisa menusuk Magneto. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah pengalihan. Magneto sudah kehilangan kekuatannya, kini hanya tersisa Jean. Lalu saat para tentara menembaknya, semua tentara dan mutan pun diminta pergi dari sana, termasuk Leech dan Magneto. Hanya Wolverine yang bisa menghentikan Jean. Jean makin ngamuk dan tidak terkendali. Bangunan dan manusia langsung lenyap seketika. Wolverine pun berusaha mendekati Jean untuk menghentikannya. Bajunya sobek, tapi ajaibnya celananya nggak sobek. Seluruh tubuh Wolverine terus-menerus terluka, tapi Wolverine tetap mendekati Jean. You would die for them. Karena Wolverine sangat mencintai Jean, dia terpaksa harus menghentikannya dengan satu-satunya cara, yaitu membunuhnya. Makam Jean, Cyclops, dan Profesor sudah dibuat. Terlihat Rock yang ternyata kembali ke sekolah, tapi kekuatannya sudah hilang karena mendapatkan suntikan obat penyembuh. Sekolah pun dibuka kembali. Liz juga ikut sekolah di sana. Presiden mengumumkan bahwa tidak ada perbedaan antara manusia dan mutan. Lalu Presiden memperkenalkan Beast yang sudah menjadi duta besar baru untuk PBB. Kini kehidupan kembali tenang dan damai. Di akhir film, terlihat Magneto yang ada di sebuah taman. Dia duduk sendirian di depan catur. Lalu tiba-tiba, belum selesai lur, masih ada post credit scene. Ingat kan Mbah-mbah yang gak punya kesadaran berbicara dan sedang dirawat oleh Dr. Moira di awal film tadi. Tiba-tiba Profesor X masuk ke dalam tubuhnya. Hello, Moira. Charles. Nah ini baru buyar. Buyar, masih bingung kan kenapa Profesor bisa masuk ke tubuh Simbah tadi? Lanjut kita ke kesimpulan lur. Kenapa Profesor bisa hidup lagi? Coba kalian cek lagi penjelasan Profesor sebelumnya ketika ngajarin murid-muridnya di awal film. Jadi intinya lur, Profesor memiliki kemampuan spesial untuk memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh manusia lain. Dan yang mungkin kalian belum tahu, si mbah-mbah yang dirawat itu adalah kembarannya Profesor X. Itulah kenapa nanti di film selanjutnya, yaitu The Wolverine, Profesor X bisa hidup lagi ya. Kalian lihat sendiri aja lah ya di film The Wolverine nanti. Oke ya lur, segitu dulu. Aku Wicang undur diri, matur nuwun dan say no untuk macam-macam dengan mutan, but say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.